waktu Bapak jika Bapak tidak keberatan untuk kami wawancarai. Bagaimana Pak? Ya. Baik, jadi gini Pak, kita tahu bahwasannya paradigma ilmu itu sangat penting bagi kita manusia, baik dalam ilmu untuk kehidupan sehari-hari ataupun ilmu sosial dan ilmu lain sebagainya. Nah, di sini Pak kita akan membahas tentang paradigma ilmu yang merujuk pada ekonomi Islam. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan tentang ilmu ekonomi Islam itu sendiri Pak, baik nanti ada sangkutannya dengan perbankan syariah ataupun dengan ilmu-ilmu yang lain sebagainya. Mungkin akan ditanyakan oleh pertanyaan yang pertama itu kan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai paradigma ilmu Islam itu sendiri? Ini ada hadiahnya nih, jawabannya nggak? nanti ada rewardnya Pak. Jadi ini lebih pada ilmu Islam atau ekonomi Islam? Kita tajuknya yang pertama itu tentang ilmu itu sendiri gitu. Ilmu itu sendiri ya. Sangat Nah, kalau kita berbicara ilmu sebenarnya kalau ulama-ulama kita menyebut ilmu itu nurullah. Jadi ilmu itu adalah cahaya Allah. Jadi cahaya Allah itu tidak akan bisa masuk pada hati-hati mereka yang gelap, hati-hati mereka yang buruk. Nah, kalau kita berbicara apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah salah satu imam yang sangat cerdas. Hafal Muwatta umur 7 tahun dan hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Nah, beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas. Beliau mengatakan, apa katanya? Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka itu dengan itu. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka itu juga dengan ilmu. Dan siapa pengen dua-duanya, nah itu juga dengan ilmu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ilmu itu merupakan hal yang sangat penting kalau dalam Islam. Dan justru dalam agama Islam itu sendiri kita dianjurkan untuk menuntut ilmu dulu. Nah, Allah tidak memerintahkan kita sholat dulu, Allah tidak menyuruh kita puasa dulu, Allah tidak menyuruh kita taharah dulu, tapi Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, membaca, meneliti, meriset, menganalisa. Nah, itu yang Allah suruh kepada kita. Nah, makanya dalam hadis Nabi juga mengatakan ibadah tanpa ilmu maka itu akan ditolak. Artinya jika ada rekayasa kita tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu secara pandangan keislaman. Nah, jadi banyak juga dalam Islam itu, dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa keutamaan orang berilmu dan orang abid. Orang abid ini maksudnya adalah orang yang rajin beribadah. Nah, jadi juga disampaikan dalam sebuah hadis ya, ketika ada ada dua orang yang sedang tidur di dalam masjid. Ada dua orang di dalam masjid, satunya sedang beribadah, satunya sedang tidur. Nah, jadi apa kata setan? Saya lebih sungkan, lebih takut pada orang yang lagi tidur itu ketimbang orang yang lagi ibadah. Kenapa? Karena orang yang lagi tidur itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Sedangkan orang yang beribadah tadi adalah orang yang sedikit ilmunya, tetapi memang rajin beribadah. Nah, jadi dalam hadis lain juga dikatakan bagaimana kelebihan orang berilmu dan tidak berilmu. Nah, jadi dalam hadis itu disebutkan bahwa orang berilmu itu ibaratnya adalah sebuah bintang yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, jadi disebutkan di sana kelebihan antara bulan dan bintang. Nah, itulah perumpamaan yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian adalah firman Allah juga mengatakan, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, itu janji Allah. Maka jangan takut kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Jangan risau dengan biaya pendidikan, jangan risau dengan sulitnya
perjuangan mendapatkan ilmu, karena pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu katanya, kalian tidak akan pernah menjadi pintar selama kalian tidak pernah merasakan pahitnya dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang istilahnya tidak mau sulit, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, dan pengen enaknya saja dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan pernah menjadi orang pintar. Nah, itu pesan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tadi kita sudah bahas tentang paradigma studi Islam, paradigma ilmu dalam studi Islam, bahwasanya sangat penting, dan Allah telah meriwayatkan kita lebih dulu menuntut ilmu daripada mengerjakan hal-hal baik lainnya. Nah, mungkin kalau kita lebih rujuk ke ekonomi Islam, Pak, menurut Bapak dalam ilmu ekonomi Islam ini sendiri gimana, Pak? Sebenarnya kalau kita berdalil dari Al-Quran dan Sunnah itu, Islam itu telah disempurnakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita tidak semerta-merta apatis dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kenapa demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah itu butuh pemahaman, artinya kita butuh metode. Nah, tidak semerta-merta kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak paham metodenya, tidak paham usul fikih, tidak paham ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ilmu ekonomi Islam, mungkin ilmu ekonomi Islam ada pengistilahan untuk sekarang ya. Kalau kita kembali ke abad-abad sebelumnya, istilahnya tidak ada pengistilahan ilmu ekonomi Islam. Tapi ilmu ekonomi Islam itu istilah yang muncul ketika ilmu ekonomi Islam itu ataupun baik dalam bentuk perbankan ingin dibangkitkan lagi. Nah, apa-apa yang model transaksi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ingin dibangkitkan lagi oleh umat Islam. Kenapa? Memang sistem konvensional, sistem ekonomi sosialis, kapitalis sampai sekarang tidak bisa memberikan kesejahteraan yang dalam tanda kutip adil ya, seperti itu. Sehingga model ekonomi itu model piramida yang sangat runcing. Nah, yang menguasai harta yang ada di dunia itu hanya segelintir orang. Itu yang paling ujung di atas piramida tersebut. Sementara banyak sekali orang miskin di dasar piramida tersebut. Nah, ini merupakan sistem ekonomi yang tidak adil. Nah, dalam tanda kutip kita bernegara atau bermasyarakat. Nah, jadi kalau mazhab Bakir Asad, nah, dia mengistilahkan, dia tidak mau menyebut dengan ekonomi Islam, tetapi dia menyebutnya dengan iktisaduna. Nah, iktisaduna. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada istilah ekonomi Islam. Tapi kalau kita belajar fikih, sebenarnya setelah fikih itu dikodifikasi, dikelompokkan, maka ekonomi Islam itu lebih dekat ke fikih muamalah, yang fikih muamalah secara umum nanti juga merujuk ke fikih secara umum. Nah, sebenarnya fikih muamalah itu sebenarnya lebih umum dulu, tapi sekarang sudah terjadi penyempitan makna karena memang ilmu ekonomi Islam sedang booming. Kalau kita berbicara fikih muamalah, maka fikih nikah juga masuk di sana. Nah, jadi tidak hanya ahwal sosial juga masuk ke sana. Sebetulnya urusan-urusan yang selain dari ibadah, maka itu termasuk dari fikih muamalah. Tapi kemudian ekonomi Islam berkembang menyempit arti dari fikih muamalah itu yang konsennya pada ekonomi Islam. Nah, jadi kemudian dalam pengembangan ekonomi Islam ini ada beberapa metode pemikiran yang sudah diupayakan oleh ulama. Sebenarnya secara konsep ini sudah ada di fikih klasik, baik itu konsep mudharabah mubahah. Kenapa? Karena itu memang berdasarkan aplikatifnya dari Rasulullah SAW sendiri, artinya dari sunnah Nabi ada hadisnya. Nah, tetapi terhadap sesuatu hal yang bersifat kontemporer, misalnya apakah zakat sekarang, model pengelolaan lembaga zakat sekarang itu diperbolehkan, misalnya lembaga zakat mengambil sebagian dari dana zakat ataupun sedekah untuk biaya administrasi misalnya atau biaya operasional. Nah, itu apakah boleh? Nah, ini perlu kajian dari pemikiran yang kontemporer. Nah, jadi untuk sekarang ini model pendekatan yang familiar itu ada maqasidul syariah.
Memang ini adalah bagian, kalau kita lihat di usul fikih ya, bagian dari maslahatul mursalah sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dalam struktur ilmu usul fikih itu sendiri, maslahatul mursalah itu tak memiliki posisi yang besar dahulunya. Tetapi karena ini adalah bersifatnya umum, yang mana kaidah dari muamalah itu sendiri adalah al aslu diambil al ibahah ila tadillu ala makna tahrimha. Nah, jadi asal dari sesuatu yang berkaitan dengan muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti itu boleh. Nah, kebalikan dari ibadah. Nah, ibadah kalau tidak ada perintah maka jangan dikerjakan. Nah, harus ada dalilnya. Nah, tetapi kalau dalam muamalah tak ada dalil, maka dalil yang mengharamkan maksudnya, maka itu dibolehkan. Nah, seperti itu. Nah, belakang daripada itu sebenarnya ada metode-metode lain yang biasa digunakan, itu metode lama ya, metode ilmu tafsir misalnya. Tetapi itu tetap juga ada skala prioritasnya. Kita nggak boleh mendahulukan misalnya maqasid syariah, tetapi ternyata ada asbabun nuzul, asbabul wurud, ayat yang jelas misalnya, maka kita harus mendahulukan pendekatan tekstualnya, pemahaman terhadap arti kata Arabnya atau ilmu tafsirnya. Nah, ini yang harus kita prioritaskan. Nah, tetapi kalau memang itu tidak ada, maka maqasid syariah ini peluang untuk masuk ke sana yang kita gunakan dalam penafsiran ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian juga ada nanti pendekatan ilmu fikih. Fikih nanti mungkin bisa dikodifikasi lagi, bisa menjadi fikih keuangan, fikih lain dan sebagainya. Bagaimana kaitannya mengenai etika dengan ilmu? Nah, jadi kita kenal istilah ilmu fawqal adat. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya dan adab itu harus berjalan bersama. Maka sangat lucu jika ilmu itu meninggalkan yang namanya adab. Nah, makanya sebenarnya berdasarkan arti tadi, sebenarnya ilmu itu berada di bawah adab, yang artinya orang berilmu itu harus beradab. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kajian filsafat ya, itu namanya aksiologi. Jadi ada ranah epistemologi, ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, ranah etika, nilai ataupun keindahan tidak ada berada pada ranah aksiologi. Nah, kenapa kemudian orang filosof-filosof, kita bicara filsafat dulu ya, orang filosof-filosof gencar pada saat ini pada ranah aksiologi atau ranah etis ini, karena memang ilmu pengetahuan yang notabene-nya dulu ingin dihadirkan manusia untuk mengangkat derajat untuk kemaslahatan manusia, justru ilmu itu sekarang merusak manusia itu sendiri. Nah, manusia menciptakan misalnya bom atom, manusia menciptakan virus, menciptakan senjata biologis, menciptakan misalnya senjata virus corona. Ya, terlepas memang ada yang percaya ini adalah by design atau tidak by design, itu urusan lain. Nah, jadi munculnya ilmu-ilmu yang istilahnya membawa dampak buruk pada manusia, tidak menghasilkan sesuatu yang baik, yang memang tujuan ilmu sebelumnya itu adalah untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri. Nah, makanya terakhir sebelumnya gencar pula ilmu ekonomi berbasis etika. Nah, dalam ilmu konvensional ya, kita kan ilmu ekonomi Islam itu sudah menyatu, tidak ada perbedaan. Oh, ini ekonomi etis, ini ekonomi non etis, tidak ada seperti itu. Tapi dalam Islam itu ekonomi Islam maka adalah sebuah ilmu terkait usaha kita dalam memenuhi kebutuhan yang dipenuhi dengan mindset etika keislaman. Nah, jadi etika di dalam Islam, etika secara konvensional itu berbeda. Kenapa? Munculnya berbeda. Kalau etika dari konvensional itu merupakan nilai-nilai yang berasal dari norma ataupun kebudayaan ataupun kebiasaan manusia. Sedangkan akhlak merupakan nilai-nilai itu yang muncul dari Rasul, nilai-nilai itu muncul dari Allah, dari Al-Quran dan hadis. Jadi
nilai-nilainya itu bisa kita maknakan dalam artian misalnya tidak boleh adanya maghrib, warabi, bamasyir, tidak boleh ada tablis, tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain, menawar di tengah, misalnya pembeli satu sedang tawar menawar dengan penjual. Nah kita tidak boleh masuk. Misalnya kita lihat ibu-ibu menawar, anggap saja kita sederhanakan saja jual beli Android misalnya, jual beli yang Samsung misalnya, yang kenyataannya harganya anggap saja 10 juta misalnya. Tiba-tiba ada yang nawar kondisinya second misalnya, saya belilah 5 juta misalnya, tapi HP-nya baru pakai anggap saja 2 bulan misalnya. 5 juta untuk 2 bulan pakai, harga 10 juta, tentu itu harga yang sangat murah. Nah kalian tertarik dengan itu misalnya, nah kalian masuk, saya lah beli 6 juta atau 5,5, tidak boleh, dalam Islam tak boleh seperti itu. Nah inilah nilai-nilai etis yang diberikan oleh Islam. Kemudian adanya hak hiyar bagi pembeli. Hak hiyar ini misalnya andai kata dia tertipu, andai kata ada hal yang tidak dia pahami, kemudian dia transaksi, artinya jual beli kucing dalam karung, maka dia mempunyai hak hiyar. Nah itu nilai-nilai etis dalam Islam yang memang bisa membangun kepercayaan dalam bisnis, bisa membuat insya Allah bisnis kita itu menjadi sukses. Tapi kenyataannya kita justru tidak menerapkan apa yang memang sudah disyariatkan. Nah itu juga menjadi problem bagi kita semua. Nah mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ini terakhir Pak, atau sedikit closing statement dari Bapak gitu tentang pandangan Bapak keseluruhan tentang paradigma ilmu, kemudian kajian tentang ekonomi Islam. Mungkin sedikit motivasi untuk kami Pak tentang paradigma ilmu sendiri. Nah dalam Islam itu ilmu itu tidak bebas nilai. Nah jadi sebenarnya epistemologi Islam itu bukanlah mata-mata yang bersifat rasional. Artinya bukan murni filsafat seperti halnya ilmu sekarang. Karena apa? Ada ranah-ranah yang manusia memang kemampuan nalarnya belum bisa menalar, belum bisa. Bapak bilang belum bisa. Kenapa? Karena memang banyak penemuan-penemuan sekarang yang sebelumnya itu tidak ternalarkan, tidak masuk akal, dan dianggap itu cerita yang nggak jelas. Nah, cerita yang disampaikan Al-Quran misalnya. Nah, misalnya salah satu contoh, Al-Quran mengatakan bahwa rahim perempuan itu ada 3 pintu, 3 lapis. Nah, dulu orang menganggap itu adalah sesuatu yang istilahnya tidak masuk akal karena mereka nggak tahu. Nah, kemudian Al-Quran juga menyatakan bahwa ada api di dalam laut. Nah, itu Al-Quran juga menyatakan beribu-ribu abad tahun yang lalu. Tetapi ketika sekarang manusia bisa menemukan, nah itu menjadi sesuatu yang rasional karena memang itu ada. Nah, juga Al-Quran mengatakan ada batas antara air tawar dan air asin yang tidak pernah bercampur. Nah, secara logika kalau kita masukkan air asin dengan air tawar dalam gelas pasti bercampur. Tetapi memang kenyataannya di laut itu tidak bercampur. Itu kenyataannya. Sebelum orang menemukan ini dianggap sesuatu hal yang gibur, sesuatu yang tidak jelas, cerita bohong. Kenapa? Nggak masuk akal bagi mereka. Tapi ketika mereka sudah menemukan, nah barulah mereka percaya. Nah ini membuktikan bahwa ada keterbatasan nalar manusia itu sendiri. Nah memang secara ilmiah, ilmu rasional ini belum pernah ada rumus ataupun fakta ilmiah menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, memang ada teori Big Bang, tetapi itu belum bisa menguatkan eksistensi Tuhan di mata orang-orang ateis. Nah, seperti itu. Nah, ada keterbatasan memang logika manusia itu sendiri. Meskipun manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi canggih, pesawat anti-radar, peluru kendali dari jarak jauhan terdengar. Nah, itu memang kecerdasan yang sangat luar biasa. Handphone pintar, Android pintar dan sebagainya itu sesuatu yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh proses rasional manusia. Tetapi rasional manusia itu ada batasnya. Nah, jadi epistemologi dalam Islam, paradigma ilmu dalam Islam itu adalah memang manusia itu berupaya untuk rasional, tetapi ada kalanya manusia itu harus sami'na wa ata'na ketika Al-Quran dan Sunnah itu berbicara. Kemudian dari kami Pak,
pembagiannya dalam ekonomi Islam dan paradigma lain yang telah Bapak jelaskan tentang ilmu studi Islam itu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak siang ini. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.